Respiratorium. Toraks adalah bagian trunkus di antara kolum dan abdomen, berbentuk truncated cone membesar ke inferior. Skeleton thoracis terdiri dari costa dan cartilaginous costalis, sternum, dan vertebra thoracica. Diafragma diinvaginasi oleh viscera cavitis abdominis. Cavitas thoracis diisi oleh organa sistema respiratorium dan kardiovaskular. Cavitas thoracis dibagi menjadi mediastinum dan dua cavitas pulmonis, dextra dan sinistra. Jadi, ini adalah yang kita sebut sebagai skeleton atau rangka daripada toraks skeleton thoracis. Terdiri dari sternum, costa dan cartilaginis, dan vertebra thoracica. Dinding toraks meliputi skeleton thoracis, muskuli antar costa, cutis, tela-subcutanea, muskuli, dan fascia yang menutupi aspek anterolateralis. Glandula mamalia terletak dalam tela subcutanea thoracis. Kemudian pada dinding toraks juga kita jumpai otot aksioapendikular, yaitu otot-otot dari membrum superior. Bentuk skeleton yang sedemikian itu akan memberikan rigiditas sekaligus bobot yang ringan. Ya, ini sangat berguna untuk fungsinya sebagai pelindung organ, mempertahankan tekanan negatif, menyediakan pelekatan dan menyokong berat membrum superius, juga pelekatan bagi otot. Sendi, ketipisan, dan fleksibilitas costa ini dapat mengabsorpsi external blows, kompresi eksternus, dan mengubah bentuk untuk respirasi. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai muskuli aksioapendikular, jadi dia melekat pada skeleton aksial juga skeleton apendikular. Ini adalah muskuli membri superioris. Skeleton thoracis itu terdiri dari 12 pasang costa dan cartilaginous costa, diberi nomor dari angka 1 Romawi hingga 12 Romawi, kemudian 12 vertebra thoracica, dan DC intervertebralis di antaranya, juga sternum. Kita lihat sekarang mengenai costa. Costa adalah ossa plana yang melengkung, ringan, resilient, mempunyai medula osseum. Ada 3 jenis costa. Yang pertama adalah costa vera atau kalau dari pelekatannya adalah vertebrosternal. Ini adalah costa 1 sampai dengan 7. Melekat langsung pada sternum melalui cartilaginous costalisnya sendiri. Kemudian costa spuria atau vertebrochondral. Ini adalah costa 8, 9, dan biasanya 10. Cartilaginous costalisnya berhubungan dengan cartilago costalis di atasnya. Jadi dia terhubung tidak langsung dengan sternum. Kemudian yang ketiga adalah costa fluctuantes libera atau vertebral. Ini adalah costa 11, 12, dan kadang 10. Cartilaginous costalisnya rudimenter dan tidak berhubungan dengan sternum. Jadi 1, costa 1 sampai dengan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang kita sebut sebagai costa vera. 8, 9, dan biasanya 10. Ini adalah spuria, dan 11, 12, dan kadang 10 itu adalah yang fluctuantes. Costa tipikal adalah costa 3 sampai dengan 9. Ini mempunyai kaput costa dengan 2 facies articulis capitis costa yang dipisahkan oleh crista capitis costa, bersendian dengan vertebra yang bersesuaian dan vertebra yang superior. Kolum costa menghubungkan kaput costa dengan corpus costa di level tuberculum costa.
Kemudian ada tuberculum costa yang mempunyai facies articualis tuberculi costa yang akan bersendian dengan processus dan versus vertebra yang bersesuaian. Bagian non-artikular kasar ini adalah untuk pelekatan ligamentum costotransversarium. Corpus costa tipis, datar, dan melengkung. Ya. Angulus costa adalah bagian lateralis pelekatan musculidorsi profundi. Kemudian pada corpus costa juga kita jumpai sulcus costa yang akan memberikan perlindungan untuk fossa dan nervus intercostalis. Jadi costa itu dari posterior, ini adalah kaput, kemudian ada tuberculum yang memisahkan kaput dari kolum, kemudian ada corpus costa, ya ini adalah yang kita sebut sebagai angulus costa, dan ini adalah sulcus costa. Kemudian ada costa atipikal, yaitu 1, 2, 10, dan sampai dengan 12. Ini berbeda, ya. Masing-masing costa yang pertama atau kita sebut juga sebagai costa prima, corpus costa paling lebar dan hampir horizontal, paling pendek dan melengkung paling tajam. Dia hanya mempunyai satu facies articualis capitis costa yang akan bersendian dengan vertebra T1. Pada permukaan superiornya, karena dia horizontal, jadi ada permukaan superior dan permukaan inferior. Pada permukaan superior ada sulcus arteriae subclavia dan sulcus vena subclavia yang dipisahkan oleh tuberculum musculis scaleni anterioris. Costa 2 atau costa secunda ini mempunyai dua facies articualis capitis costa, ya, yang akan bersendian dengan corpus vertebra T1 dan corpus vertebra T2. Pada permukaan superior didapatkan tuberositas musculis serrati anterioris. Costa 10 dan sampai costa 12 hanya mempunyai satu facies articualis capitis costa untuk bersendian dengan satu vertebra. Costa 11 dan 12 ini pendek, tidak mempunyai kolum costa atau tuberculum costa. Ya, jadi ini adalah costa yang pertama. Ini adalah costa yang kedua, ya. Kemudian ini adalah costa yang ke-8, 11, dan 12. Cartilago costalis memanjangkan costa di anterior, berkontribusi terhadap elastisitas dinding toraks, merupakan pelekatan fleksibel untuk ujung anteriornya. Cartilaginous costalis bertambah panjang hingga costa 7, kemudian berkurang bertahap. 7 cartilaginous costalis yang pertama melekat langsung ke sternum, sedangkan yang ke-8, 9, dan 10 bersendian dengan cartilaginous costalis superior terhadapnya. Ya, jadi nanti ini akan membentuk arcus costalis. Cartilaginous costalis 11 dan 12 tidak melekat pada tulang atau cartilago. Cartilaginous costalis dari costa 1 sampai 10 melekat ke sternum yang akan membatasi gerakan keseluruhan ketika ujung posterior berotasi sekeliling aksis transversus costa. Spasium intercostale adalah memisahkan costa dan cartilaginous costalis satu dari yang lain. Jadi ini ada ruang di antara costa. Dinamakan menurut costa yang membentuk batas superior dari spasium. Terdapat 11 spatia intercostalia dan 11 nervi intercostalis. Spasium intercostale ditempati oleh musculi intercostalis dan membrana intercostalis, kemudian dua set yaitu utama dan kolateral dari fossa dan nervi intercostalis yang bernomor sama dengan spasium. Spasium subcostale adalah ruang yang berada di bawah costa 12, ya, dan
ramus anterior nervi spinalis T12 kita sebut juga sebagai nervus subcostalis. Spasia intercostalia paling lebar di anterolatralis. Spasia intercostalia melebar dengan inspirasi dan pada ekstensi kontralateral dan atau fleksi lateralis columna vertebralis thoracika. Ya, jadi ini adalah yang kita sebut sebagai spasium interkostal. Vertebra thoracika. Fitur karakteristik daripada vertebra thoracika adalah adanya fovea costalis superior dan inferior yang berbentuk demifasets, jadi hanya sebagian, bilateral kanan dan kiri di korpus vertebra bersendian dengan kaput costa. Fovea costalis processus transversi bersendian dengan tuberculum costa, kecuali 2 atau 3 vertebra thoracika inferior. Processus spinosus panjang dan mengarah ke inferior. Fovea costae superior dan inferior berupa demifaset kecil, permukaan datar berpasangan, bilateral pada tepi posterolatralis superior dan inferior vertebra T2 sampai T9. Fovea costalis inferior dari vertebra superior dan fovea costalis superior dari vertebra inferior dan tepi posterolateris diskus intervertebralis di antara keduanya membentuk kantung tunggal dengan kaput costa yang bernomor sama dengan vertebra inferior. Vertebra thoracika atipikal mempunyai faset penuh, yaitu fovea costae superior vertebra T1 yang tidak demifaset karena tidak ada demifaset di vertebra C7 dan costa 1 bersendian hanya dengan T1 yang mempunyai fovea costalis inferior tipikal. T10 mempunyai hanya satu pasang bilateral fovea costalis faset yang berlokasi di sebagian di korpus dan sebagian di pediculus vertebra. T11 dan T12 mempunyai hanya satu pasang tunggal fovea costalis facets yang berlokasi di pediculus arcus vertebra. Processus spinosus dari vertebra thoracika yang tipikal itu panjang dan melandai ke inferior, tumpang tindih dengan vertebra di bawahnya. Ini akan menutupi interval antalamina, mencegah objek tajam memasuki kanalis vertebralis. Fasies articularis superior yang konveks dari processus articularis superior menghadap ke posterior dan lateralis, sedangkan fasies articularis inferior yang konkav dari processus articularis inferior menghadap ke anterior dan medialis. Dengan demikian akan membentuk bidang sendi bilateral berbentuk lengkung yang berpusat di aksis rotasi dalam korpus vertebra. Ya, jadi ini adalah persendian antara processus articularis dari dua vertebra thoracika. Processus spinosus vertebra thoracika itu panjang melandai ke bawah. Ini akan saling tumpang tindih dan menutupi vertebra di antaranya. Ya. Nah, sternum itu terdiri dari manubrium, corpus, dan processus xiphoideus. Terhubung melalui synchondrosis. Jadi antara bagian ini ada cartilago yang akan mengalami penulangan pada dewasa pertengahan hingga dewasa lanjut. Manubrium sterni itu bentuknya trapezoid, kasa paling lebar, paling tebal. Bagian sentralis konkav akan kita jumpai incisura jugularis yang mudah dipalpasi. Incisura clavicularis di bagian lateral dari incisura jugularis akan bersendian dengan ekstremitas sternalis clavicula membentuk articulatio sternoclavicularis. Cartilago costalis 1 melekat erat pada tepi lateralis manubrium sterni, bersendian dengan incisura costalis membentuk yang kita sebut sebagai synchondrosis costa prima. Sendi antara manubrium dan
corpus kita sebut sebagai symphysis manubriosternalis, dan ini akan membentuk angulus sterni yang menonjol. Corpus sterni itu lebih panjang, sempit, dan tipis pada level vertebra T5 sampai T9. Lekukan pada tepi lateralisnya membentuk incisura costalis. Ya. Corpus sterni itu terdiri 4 sternebra yang akan membentuk synchondrosis sternalis. Pada usia pubertas hingga 25 tahun akan mengalami synostosis. Ya, processus xiphoideus ini adalah bagian yang terkecil, paling bervariasi, tipis memanjang. Ujung inferior terletak pada level vertebra T10. Ini merupakan marka penting, ya ini menandakan junction dengan corpus sterni membentuk symphysis xiphosternalis yang akan menjadi batas inferior bagian sentralis cavitas thoracis. Ini adalah juga lokasi dari angulus infrasternalis yang dibentuk oleh arcus costalis kanan dan kiri. Ini juga akan menjadi marka garis tengah untuk batas superior hepat, centrum tendinum diafragmatis, dan batas inferior jantung. Ini adalah manubrium, ini adalah corpus, ini adalah processus xiphoideus. Ya, ini yang kita sebut sebagai incisura costalis. Ya. Nah, apertura thoracis itu adalah bukaan daripada toraks. Ya, jadi dia akan membuka ke superior dan ke inferior. Berarti ada apertura superior thoracis dan apertura inferior thoracis yang lebih besar. Ya, menyediakan origo bagi diafragma yang menutupi apertura inferior thoracis. Kemudian apertura superior thoracis dibatasi di posterior oleh vertebra T1, di lateralis pasangan costa 1 dan cartilaginous costalisnya, di anterior oleh tepi superior manubrium sterni, berbentuk ginjal, miring anteroinferior, dilalui trachea, esophagus, nervi, dan fasa. Pada orang dewasa, anteroposteriornya 6,5 cm, transversalisnya 11 cm. Apertura inferior thoracis dibatasi di posterior vertebra T12, posterior lateralis oleh pasangan costa 11 dan 12, di anterolaterales oleh gabungan cartilaginous 7-10 yang membentuk arcus costalis, dan di anterior oleh symphysis xiphosternalis. Ini lebih luas, garis luar tidak beraturan, dan miring karena dinding toraks posterior jauh lebih panjang daripada dinding toraks anterior. Diafragma ini memisahkan kavitas thoracis dan kavitas abdominis. Harus diingat adanya diskrepansi antara apertura inferior, thoracis, dan lokasi diafragma. Kubah diafragma itu dapat mencapai level spasium interkostale yang keempat. Ya, dengan demikian viscera abdomen terletak superior terhadap bidang apertura inferior thoracis. Ini adalah arcus costalis, ya. Dia akan membentuk batas depan lateral daripada apertura inferior thoracis. Ini adalah apertura superior. Ya. Junctura thoracis ada apa saja? Yang pertama ada symphysis intervertebralis, yaitu antar corpora vertebra yang dihubungkan oleh DC intervertebralis dan ligamentum longitudinalia. Kemudian sendi antara costa dan vertebra ini ada dua, articulatio capitis costa dan articulatio costotransversalia. Articulatio capitis costa ini adalah kaput costa yang bersendian dengan fovea costae superior dan fovea costae inferior. Ya, juga dengan discus intervertebralis antara kedua vertebra. Pada crista capitis costa akan melekat ligamentum ligamentum capitis costa intraarticularis. Ya, stratum fibrosum capsula articularis paling kuat di anterior. Dia akan membentuk ligamentum capitis costa radiatum. Kaput costa sangat dekat dengan corpus vertebra sehingga hanya sedikit grading yang terjadi pada fovea.
Tapi gerakan yang sedikit ini menghasilkan ekskursi yang relatif besar dari ujung anterior costa. Articulatio satu lagi adalah costotransversalia. Ini dibentuk oleh ligamentum costotransversarium, costotransversarium laterale, superius yang terdiri dari anterius dan posterius. Lubang antara ligamentum costotransversarium superius dan vertebra, dialui nervus spinalis dan ramus posterior arteria intercostalis. Ligamentum ligamenta costotransversalia mengikat sendi sehingga membatasi gerakan hanya gliding ringan. Facies articularis tuberculi costa 1 sampai dengan 6 itu konveks sesuai konkavitas processus transversus, ya. Dia akan berotasi, ya, akan menghasilkan gerakan elevasi dan depresi ujung sternalis costa dan sternum yang kita kenal sebagai palm handle movement. Facies articularis tuberculi costa 7 sampai dengan 10 dan vercostalis processus transversi ini datar, yang akan menyebabkan gliding, yang akan menghasilkan elevasi dan depresi bagian paling lateralis costa pada planum transversum. Gerakannya adalah bucket handle movement. Ya. Articulatio sternocostalis ini ada pasangan pertamanya itu yang kita kenal tadi sebagai synchondrosis costa prima. Sedangkan 2 sampai 7 itu nanti akan kita kenal sebagai junctura membentuk sendi sinovialis dengan kapsul articularis menebal yang kita sebut sebagai ligamenta sternocostalia radiata. Gerakan dinding toraks dan diafragma selama inspirasi itu akan menyebabkan volume dan diameter toraks naik, udara akan ditarik. Pada ekspirasi pasif, diafragma muskul interkostalis itu akan berelaksasi, volume intratoraks turun, tekanan intratoraks naik, tekanan intraabdominal turun, visceral abdomen didekompresi, recoil elastik pulmo, udara akan keluar. Diameter vertikalis bagian sentralis cavitas thoracis meningkat selama inspirasi. Selama ekspirasi, recoil elastik pulmones akan menghasilkan tekanan subatmosfer dalam cavitas pleura. Kubah diafragma naik mengurangi diameter vertikalis. Kontraksi muskuli intercostalis akan meningkatkan diameter anteroposterior dan diameter transversus thorax, sehingga skeleton toraks akan bergerak ke anterior, superior, dan lateralis. Ini adalah gerakan palm handle, ini adalah gerakan bucket handle. Ya. Nah, ini adalah rongga dada ya pada waktu inspirasi paksa. Ya, ini ekspirasi paksa. Jadi kita lihat diafragma itu akan turun pada keadaan inspirasi dan akan naik pada keadaan ekspirasi. Muskuli thoracis ini terdiri dari otot asio appendicularis, abdominis anterolaterales, dorsi, dan coli. Ya, otot-ototnya yang kita kenal adalah pectoralis major, minor, bagian inferior serratus anterior. Ini merupakan otot respirasi aksesoris. Ini akan mengelevasikan costa. Musculis careni beraksi terhadap kolumna vertebralis menyebabkan fiksasi daripada costa. Musculi thoracis proprii meliputi serratus posterior, levator costarum, intercostalis, subcostalis, dan transversus thoracis. Ya, kita lihat otot-ototnya. Serratus posterior ini adalah otot inspirasi, tapi tidak didukung bukti, ya, sehingga diduga ini adalah proprioseptif. Serratus posterior superior kerjanya elevasi 4 costa superior, diameter AP meningkat, menaikkan sternum,
Sumber nyeri kronik pada sindrom nyeri miofasial ini biasa. Hiatus posterior inferior akan mendepresi kosta inferior dan memfiksasi. Levator kosta itu terdiri dari 12 otot berbentuk kipas mengelevasikan kosta sehingga menghasilkan gerakan vertebra dan mungkin proprioseptif. Muskuli interkosta itu menempati spasia interkostalia, terdiri dari interkostalis externus, internus, dan intimus. Interkostalis yang ekstern itu jumlahnya 11 pasang. Menempati spasia interkostalia dari tuberculum costa hingga junction costochondalis. Membrana interkostalis eksterna berada di anterior, berjalan infero-anterior dari tepi bawah kosta atas ke tepi atas kosta bawah. Ya, jadi ototnya berjalan infero-anterior. Berlanjut dengan obliquus externus abdominis. Ini terutama otot inspirasi. Ya. Ini adalah otot serratus posterior superior, serratus posterior inferior. Ini adalah externus yang ototnya anteroinferior. Ya. Sedangkan yang interkostalis internus ini profundus tegak lurus terhadap yang externus, berjalan itu infero-posterior dari dasar sulcus costa ke tepi atas kosta bawah, melekat ke corpus costa dan cartilago costalis di anterior sejauh sternum dan di posterior sejauh angulus costa. Nanti akan berlanjut menjadi membrana interkostalis interna. Ya, otot ini akan berlanjut dengan obliquus internus abdominis. Ini otot yang aktif selama ekspirasi, terutama bagian interosea. Interkostalis intimi ini adalah serupa dengan interkostalis internus, dipisahkan dari yang internus oleh nervi dan vasa interkostalis. Berjalan di antara permukaan internus costa yang berdekatan dan menempati bagian paling lateralis spasia interkostalia. Aksinya sama dengan interkostalis internus. Subkostalis ukuran dan bentuk bervariasi. Ya, berjalan dari permukaan dalam angulus costa dari satu costa ke permukaan dalam costa kedua atau ketiga inferior terhadapnya. Ya, sedangkan kalau transversus thoracis ini hanya berbentuk 4-5 strip, bukan otot yang komplit seperti pada abdomen, ya, yang memancar superolateralis dari aspek posterior sternum inferior. Ya, aktivitas interkostalis externus dan internus adalah isometrik. Jadi ukurannya tetap. Dia menghasilkan gerakan kosta pada respirasi paksa, ya. Jadi tonusnya yang berubah. Peran utama interkostalis adalah menyokong spasia interkostalia, yaitu untuk meningkatkan tonus atau rigiditas dan menahan gerakan paradoks. Ya. Ini adalah musculus transversus thoracis. Ya. Kemudian ini adalah musculus interkostalis internus. Ya. Ini adalah interkostalis externus, arah ototnya adalah infero-anterior. Nah, fascia thoracis adalah fascia profunda. Ya, dia akan membungkus otot, ya, dan juga struktur-struktur lain. Kita kenal fascia pectoralis dan fascia clavi pectoralis yang terdapat profundus terhadap pectoralis major, jadi dia akan menutupi pectoralis minor, melekat pada clavicula. Skeleton thoracis dilapisi di internus oleh fascia endothoracika, ya. Jadi kalau yang di apex pulmonis nanti fascia endothoracika ini kita kenal sebagai membrana suprapleuralis karena lebih fibrosa. Ya. Ini adalah fascia thoracika, ya. Jadi ini adalah
Fascia thoracis ini adalah fascia pectoralis yang ini, ya, yang melapisi permukaan luar pectoralis major. Sekarang mengenai syarafnya. Ada 12 pasang nervi thoracisi yang keluar melalui foramina intervertebralia dan akan bercabang menjadi rami anteriores dan rami posteriores. Ya, rami anterioresnya nanti akan menjadi nervi intercostalis. Ramus anterior nervi spinalis T12 ini menjadi nervus subcostalis. Rami posteriores nervorum thoracicorum berjalan ke posterior, dia akan menyuplai sendi, musculi dorsi profundi, dan kulit dorsum. Ya, jadi ini adalah medula spinalis. Ya, ini adalah sudah membentuk nervus spinalis yang akan menjadi dua ramus, ramus posterior dan ramus anterior. Ya, seperti ini gambarannya. Kemudian ada rami communicantes. Ya, kita lihat nanti apa yang maksud dengan rami communicantes. Nervi intercostalis yang tipikal itu ada 3 sampai 6 memasuki bagian paling medialis dari spasia intercostalia di posterior, ya, berjalan dalam fascia endothoracica di antara pleura parietalis dan membrana intercostalis interna di pertengahan spasia intercostalia. Di dekat angulus costa berjalan di antara musculus intercostais internus dan intimus, berjalan ke atau melintas pada atau inferior segera terhadap sulcus costa. Susunannya adalah vena, arteri, dan nervus dari atas ke bawah. Ya. Ramus collaterales nervi intercostalis itu muncul di dekat angulus costa. Sedangkan kalau ramus cutaneus lateralis nervi intercostalis dipercabangkan di linea axialis media. Di anterior nervi muncul di permukaan internus musculus costalis internus. Dia akan menjadi ramus cutaneus anterior nervi intercostalis. Mulai ramus posterior nervi spinalis, ramus cutaneus lateralis nervi intercostalis, ramus cutaneus anterior nervis majus T2 sampai T12 menyuplai dermatoma truncus yang berekstensi dari linea mediana posterior ke linea mediana anterior. Miotoma dari nervi spinalis T2 sampai 11 meliputi intercostalis, subcostalis, transversus thoracis, levatocostarum, dan serratus posterior. Berhubungan dengan spasium intercostal meliputi ramus anterior dari nervus spinalis spesifik ditambah musculi dorsi profundi yang menutupinya. Cabang nervus intercostalis tipikal meliputi rami communicantes, ya, kemudian rami collaterales, rami cutaneus lateralis, rami cutaneus anterior, dan rami muscularis. Ya, nervi intercostalis atipikal, ya, ini adalah ramus anterior nervis spinalis T1 yang akan terbagi menjadi bagian superior yang akan bergabung dengan plexus brachialis dan bagian inferior yang menjadi nervus intercostalis 1. Fitur atipikal lainnya adalah nervi intercostalis 1 dan 2 itu tidak berjalan pada sulcus atau terlindung oleh sulcus costa, tapi dia akan berjalan pada permukaan internus costa 1 dan 2. Nervus intercostalis 1 itu tidak mempunyai ramus cutaneus anterior dan sering tidak mempunyai ramus cutaneus lateralis. Ya. Nervus intercostalis 2 dan kadang 3 memberikan ramus cutaneus lateralis yang besar yang kita kenal sebagai nervus intercostobrachialis. Ya. Nervus intercostalis 7 sampai 11 setelah mempercabangkan ramus cutaneus lateralis itu akan melintasi arcus costalis di posterior, menyuplai cutis dan musculi abdominis. Tidak lagi berjalan di antara costa dan menjadi nervi thoracoabdominalis dari dinding abdomen anterior. Ramus cutaneus anterior menembus vagina musculi recti abdominis menjadi cutaneus ketika mendekati planum medianum.
Arteri dinding toraks itu berasal dari aorta thoracika, subclavia, dan axillaris. Kecuali spasia intercostalia 10 dan 11. Tiap spasium itu disuplai oleh 3 arteri, yaitu arteri intercostalis posterior yang besar dan cabang kolateralnya, dan sepasang arteri intercostalis anterioris yang kecil. Arteria intercostalis posterior ini di spasium intercostalia 1 dan 2 muncul dari arteria intercostalis suprema, ya, di spasium intercostalis 3 sampai dengan 11, ya. Dan arteri subcostalis itu muncul di posterior dari aorta thoracis, ya. Semua yang menurunkan ramus posterior untuk menemani ramus posterior nervis spinalis akan menyuplai medulla spinalis, columna vertebralis, musculi dorsi, dan cutis. Dia akan mempercabangkan ramus coaturalis yang kecil, ya. Menemani nervus intercostalis melintasi spasia intercostalia di dekat angulus costae memasuki sulcus costae. Ini yang tadi yang nervus intercostalis atipikal, ya, di mana terletak di antara vena intercostalis dan nervus intercostalis. Mempunyai cabang terminalis dan cabang kolateral yang beranastomosi di anterior dengan arteria intercostalis anterioris. Arteri thoracika interna ini muncul di radix leher dari permukaan inferior bagian pertama arteri subclavia. Turun ke dalam toraks posterior terhadap clavicula dan cartilago costalis 1. Ya. Disilang di pangkalnya oleh nervus venicus ipsilateral, turun pada permukaan internus toraks sedikit lataris terhadap sternum dan posterior terhadap 6 cartilaginous costalis atas dan mengintervensi muskuli intercostalis sterni. Ya. Nanti akan berakhir di spasium intercostalis 6 menjadi arteri epigastrika superior dan arteri musculofrenica. Langsung mempercabangkan arteri intercostalis anterioris yang berjumlah 6, yang menyuplai 6 spasia intercostalis. Pasangan arteri intercostalis anterioris ipsilateral menyuplai bagian anterior 9 spasia intercostalia superior, berjalan lateralis pada spasium intercostale dari 2 spasia intercostalia pertama mula-mula terletak dalam fascia endothoracika, menyuplai spasia intercostalia 3 sampai dengan 6 dipisahkan dari pleura oleh slip muscular transversus thoracis. Dari spasia intercostalia 7 sampai dengan 9 ini diturunkan dari arteria musculofrenica, arteri intercostalis anterior itu. Menyuplai muskuli intercostalis, muskuli pectoralis, mama, dan cutis. Tidak ada di 2 spasium intercostalia inferior, ya, arteri intercostalis anterior ini. Ya, jadi ini adalah arteri intercostalis yang anterior. Vena dinding toraks, ada 11 vena intercostalis posteriores dan 1 vena subcostalis di tiap sisi. Vena intercostalis yang posterior akan beranastomosis dengan yang anterior. Ketika mendekati kolumna vertebra, vena intercostalis posteriores menerima cabang posterior yang menerima ramus posterior nervis spinalis. Vena intervertebralis itu mengalirkan dari plexus venosus vertebralis. Ya, kemudian dari situ akan menuju ke vena intercostalis posterior, vena asiga, dan hemiasiga yang menuju ke vena cava superior. Vena intercostalis posterior dari ICS 1 ini akan bermuara ke vena brachiocephalica dextra dan vena brachiocephalica sinistra. Ya. Vena intercostalis posterior dari spasia intercostalia 2 dan 3 kadang 4 bersatu membentuk vena intercostalis superior, ya. Sedangkan vena intercostalis superior dextra merupakan tributari terakhir vena asiga.
Vena intercostei superior sinistra, ya, ini akan bermuara ke vena brachiocefalica sinistra, ya. Vena intercostei superior sinistra berjalan ke anterior di sepanjang sisi kiri mediastinum superior, menyilang arcus aorta di pangkal arteri besar yang muncul di arcus aorta dan di antara nervus vagus dan nervus phrenicus. Vena intercostei superior sinistra merupakan vena bronchialis, menerima vena bronchialis sinistra dan vena pericardiaco-phrenica. Vena intercostalis superior sinistra berkomunikasi di inferior dengan vena hemiasiga accesoria. Vena thoracika interna adalah vena comitans dari arteri thoracika interna.